Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya Rian Fahmi Syabuddin NIM 1761066 akan menjelaskan secuil materi dari analisis fungsional yang berjudul teorema kelengkapan. Yuk kita simak. Nah, apa sih itu teorema kelengkapan? Nah, di sini aku akan membacakan bunyi dari teorema kelengkapan. Teorema kelengkapan itu untuk sembarang ruang metrik X, yaitu X, D, terdapat ruang metrik lengkap X topi sama dengan X topi, D topi yang memiliki subruang W yang isometrik dengan X dan padat di X topi juga. Kemudian, nah, ini langkah-langkah pembuktian. Yang pertama, kita buat dulu X topi sama dengan X topi, D topi. Kemudian, langkah kedua, kita buat isometri pemetaan T dari X ke W dengan W topi sama dengan X topi. Kemudian langkah ketiganya, kita buktikan kelengkapan dari X topi. Kemudian langkah yang terakhir, kita buktikan ketunggalan X topi kecuali untuk isometrinya. Kita simak dari langkah pertama. Nah, ini langkah pertama. Kita buat X topi sama dengan X topi, D topi. Nah, kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan barisan XN dan barisan XN aksen adalah barisan kausi di X. Kemudian kita definisikan bahwa barisan XN itu ekuivalen dengan barisan XN aksen dengan limit dari DXN, XN aksen dengan N-nya itu menuju tak hingga itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan persamaan pertama. Kemudian kita misalkan lagi. Misalkan X topi itu berisi semua kelas ekuivalen dari X topi, Y topi, dan seterusnya. Ada Z topi dan seterusnya. Dan itu masuk dari barisan kausi. Sehingga kita dapat menuliskan bahwa barisan XN itu termuat di X topi. Nah, dari hal tersebut, kita juga dapat menuliskan bahwa D topi, X topi, Y topi itu sama dengan limit dari DXN, YN dengan N-nya menuju tak hingga, di mana XN itu termuat di X topi dan YN itu termuat di Y topi. Dan dari sini kita dapatkan persamaan kedua. Nah, untuk selanjutnya, kita tunjukkan nilai limit dari DXN, YN dengan N-nya menuju tak hingga itu terdefinisi. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita mempunyai DXN, YN kurang dari sama dengan DXN, XM ditambah DXM, YM ditambah DYM, YN, di mana ini merupakan tak samaan segitiga. Kita juga dapat menuliskan bahwa DXM, YM itu kurang dari sama dengan DXM, XN ditambah DXN, YN ditambah DYN, YM. Nah, seperti pengoperasian aljabar sederhana, kita dapat memindah DXM, YM ini ke sebelah ke ruas kiri. Begitu pula dengan kita memindahkan DXN, YN ini ke sebelah kiri juga, sehingga kita peroleh seperti ini. DXN, YN dikurangi DXM, YN itu kurang dari sama dengan DXN, XM dan ditambah DYM, YN. Nah, dari sini kita juga dapat menuliskan seperti halnya yang
di sini seperti dxm, yn dikurangi dxn, yn itu kurang dari sama dengan dxm, xn ditambah dn, yn. Nah, kita lihat bahwa dxn, xm itu sama halnya dengan dxm, xn. Nah, kenapa kok sama? Nah, ini kita lihat. Ini kan jarak. Ketika titiknya cuman dibolak-balik, maka jaraknya akan sama. Ini juga gitu, dym, yn itu sama dengan dyn, ym. Jadi kita dapat menuliskan bahwa mutlak dari dxn, yn dikurangi dxm, yn itu kurang dari sama dengan dxn, xm ditambah dym, yn. Dan ini kita dapatkan persamaan nomor ketiga. Nah, dari situ barisan xn dan barisan yn itu kan barisan kausi. Kita dapat menentukan sisi kanan sekecil mungkin. Nah, sisi yang paling kanan ini bisa kita buat sekecil mungkin, karena ketika kita buat sekecil mungkin masih ada jarak yang bernilai positif dan itu lebih kecil daripada yang kita buat di sebelah kanan. Nah, jadi meskipun di sebelah kanan ini sekecil mungkin, kita tentukan bilang sekecil mungkin, maka pasti ada yang lebih kecil lagi. Dari hal ini kita dapat mengindikasikan bahwa limit dari persamaan tadi, limit dari dxn, yn dengan n-nya menuju tak hingga itu terdefinisi, karena juga L merupakan ruang lengkap. Jadi limitnya tadi sudah terdefinisi. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita tunjukkan bahwa limit dari limit d, xn, yn dengan n-nya menuju tak hingga itu merupakan tunggal. Nah, langkahnya kita tahu bahwa jika barisan xn itu ekuivalen dengan barisan xn aksen dan juga kita punya barisan yn itu ekuivalen dengan yn aksen, maka ketidaksamaan seperti yang tadi itu juga berlaku. Jadi kita peroleh mutlak dari dxn, dxn aksen, yn aksen itu kurang dari sama dengan dxn, xn aksen ditambah dyn, yn aksen. Nah, dari sini kita dapat menentukan bahwa sisi sebelah kanan ini bisa kita tentukan sekecil mungkin, karena ketika kita buat sekecil mungkin masih ada yang lebih kecil di mana jaraknya itu masih bernilai positif. Nah, kita juga harus tahu bahwa n-nya ini juga menuju tak hingga, berapapun nilai n-nya itu, n-nya menuju tak hingga. Nah, hal ini menjadikan limit dari dxn, yn dengan n-nya menuju tak hingga itu sama halnya dengan limit dxn aksen, yn aksen dengan n-nya menuju tak hingga. Jadi nilainya sama ini. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa limit dari ini dxn, yn dengan n-nya menuju tak hingga itu tunggal. Nah, setelah kita dapat menunjukkan kelimitannya itu tunggal, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Selanjutnya kita tunjukkan juga bahwa kan ketika kita buat x topi sama dengan x topi, d topi, kita tunjukkan bahwa d-nya ini merupakan ruang metrik. Nah, masih ingat kan kalau menunjukkan ruang metrik itu seperti apa? Harus memenuhi 4 syarat, di mana itu terpenuhi M1, M2, M3, dan juga M4. Nah, untuk M1 nih, untuk M1 sudah jelas kan bahwa
itu memenuhi karena D topi, D topi dari X topi, Y topi itu pasti bernilai positif, nggak mungkin bernilai negatif. Dan bisa jadi juga bernilai 0. Nah, berarti M1 sudah jelas memenuhi. Untuk M2 nih. Nah, untuk M2 kita juga memenuhi persyaratan karena di mana DX topi X topi, Y topi itu sama dengan 0, dan kita juga tahu bahwa Xn itu barisan Xn-nya itu ekuivalen dengan barisan Yn dengan indikasi bahwa X topinya itu pastilah sama dengan Y topi. Begitu pula dengan kebalikannya, ketika kita punya X topi, Y topi sama dengan Y topi, maka hal ini juga bisa digiring menjadi ini. D topi, X topi, Y topi sama dengan 0. Nah, untuk M2 sudah jelas memenuhi. Lanjut ke M3. M3 juga sudah pasti memenuhi karena ketika kita membolak-balikkan itu sama. Kan ini juga kan tadi sudah ada penjelasan bahwa ketika dibolak-balik jaraknya, meskipun titiknya itu dibolak-balik, ya tetap jaraknya akan sama. Jadi M3 juga memenuhi. Nah, untuk M4 juga pasti memenuhi karena kita juga punya DXN, YN itu kurang dari sama dengan DXN, ZN ditambah DZN, YN dengan N-nya ini menuju tak hingga. Jadi M4 juga memenuhi. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan karena sudah memenuhi M1, M2, M3, dan juga M4, maka D topi dari X topi, Y topi itu merupakan ruang metrik. Nah, dari sini kita sudah membuat X topi sama dengan X topi, D topi. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita buat isometri pemetaan T dari X ke W itu dimana W-nya itu subset dari X topi. Nah, langkah pertama kita buat dulu. Kita buat pemetaan isometri T dengan pemetaan T dari X ke W, di mana W-nya itu subset dari X topi. Nah, kita juga lihat bahwa B itu di X. Terdapat sebuah sebuah bilangan itu, dan misalkan B-nya itu di himpunan X. Nah, kita gabungkan dengan B topi. B topi yang termuat di X topi itu memuat barisan Cauchy yang konstan. Konstan itu ya maksudnya ya konstan. Ya cuman misalnya 1 ya 1 aja. Kalau 2 ya 2 aja. Nah, kita umumkan kayak gini. Barisan dari B, B sampai seterusnya. Nah, kemudian hal ini menjadikan pemetaan T dari X ke W onto pada subruang W sama dengan TX itu subset dari X. Kita tahu kan bahwa onto itu bagaimana? Nah, pasti sudah tahu. Kemudian kita lanjutkan lagi pemetaan T memetakan B ke B topi, di mana barisan konstan B ini termuat di B topi. Nah, dari sini kita tahu bahwa T merupakan isometri berdasarkan persamaan dua yang tadi.
yang berada di langkah pertama, sehingga dapat dituliskan bahwa D topi, B D topi dengan B topi, C topi itu sama dengan D B, C. Jarak dari, ini D kan jarak ya, jarak dari B topi, C topi itu sama dengan jarak dari B, C. Dengan C topinya itu merupakan kelas dari barisan YN, dan YN-nya itu sama dengan C, dengan N-nya itu untuk setiap N. Nah, dari sini kita lanjut. Nah, untuk sembarang isometri adalah injektif. Sudah tahu kan bahwa injektif itu seperti apa? Pasti sudah tahu. Dan dimana T-nya ini, pemetaan T dari X ke W adalah surjektif karena TX itu sama dengan W. Nah, dari hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa T dan W itu isometrik. Tahu kan isometrik, bahwa di penjelasan sebelumnya ibu dosen kita sudah menjelaskan tentang isometrik. Nah, kita tunjukkan juga bahwa W topi itu padat di X. Langkahnya kita pilih sembarang dulu. Kita pilih sembarang X topi yang termuat di himpunan X besar, yaitu X topi. Misalkan barisan XN. Misalkan barisan XN itu termuat di X topi. Maka hal ini memenuhi bahwa untuk setiap epsilon positif pasti terdapat L sedemikian sehingga jarak dari XN, XN besar ini itu kurang dari setengah epsilon. Dengan N-nya ini, N kecil itu lebih besar dari N besar. D ini jarak ya, distance. Nah, misalkan lagi, barisan dari XN, XN itu termuat di XN topi, maka XN topi ini juga termuat di himpunan W. Nah, berdasarkan persamaan kedua yang berada di langkah pertama tadi, kita dapat menuliskan bahwa jarak dari X topi, XN topi itu sama dengan limit dari DXN, XN besar dengan N-nya menjuta hingga kurang dari sama dengan setengah epsilon, dimana setengah epsilon ini kurang dari epsilon, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa limit dari DXN, XN besar itu dengan N-nya menjuta hingga itu kurang dari epsilon, dan ini memenuhi. Hal ini menunjukkan untuk setiap persekitaran X topi, di mana X topinya itu di X dengan jarak epsilon pasti memuat sebuah elemen dari W. Jadi X topinya ini, misalkan X topinya ini sebuah titik pusat lah, di pusat yang terdapat di X topi besar ini. Nah, ketika diberi jarak, diberi jarak persekitaran dengan jaraknya epsilon, pasti terdapat sebuah elemen dari W. Kita coba mana ya, pakai pen aja deh. Nah, misalkan ini tuh X topi yang ini X topi. Nah, misalkan ini X topi aja gitu ya, X topi. Nah, kemudian kita kasih jarak epsilon. Nah, jaraknya dari sini ke sini itu epsilon. Jelek banget ya. Epsilon. Nah, pasti di dalam sebuah
persegitan ini pasti memuat sebuah elemen dari W. Nah, ini di sekitar sininya itu ya, itu pasti termuat sebuah elemen dalam mana elemennya itu pasti termuat di W. Kita hapus. Sehingga lanjut ya. Ini sebentar. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa W topi itu ada di X. Lanjut. Kemudian kita lanjut ke bentar. Nah, dari sini kita dapat kita sudah membuat bahwa isometri dari pemetaan T dari X ke W itu sudah membuat isometri seperti ini. Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga ini kita membuktikan kelengkapan dari X topi. Nah, langkah pertamanya kita misalkan dulu. Kita misalkan X topi N, barisan X topi N itu adalah sembarang barisan kausi di himpunan X topi. Karena W tadi padat, yang ditunjukkan di langkah kedua, yang padat di X topi, maka dapat kita katakan untuk setiap X topi N, maka terdapat Zn topi yang termuat di W, di mana jarak dari Xn, Xn topi, Zn topi itu kurang dari 1/n. Nah, ini kita dapatkan persamaan ke-4. Nah, berdasarkan kesamaan segitiga, kita peroleh bahwa jarak dari Zn, Zn topi itu kurang dari sama dengan jarak dari Zn topi, Xn topi ditambah jarak dari Xn topi, Xn topi ditambah jarak dari Xn topi, Zn topi. Nah, ini pasti kurang dari sama dengan 1/m ditambah D ditambah jarak dari Xn topi, Xn topi ditambah 1/n. Kita kan sudah tahu bahwa ketika jarak dari Zm, Xm itu sama halnya kayak ini, tinggal diubah variabelnya ini kan n, dan ini jadi m. Nah, itu kurang dari sama dengan 1/n. Nah, ini pasti kurang dari 1/m. Nah, untuk Sm, jarak Xm topi, Sn topi ya tetap ini. Soalnya kan nggak ada diketahui bahwa ini bakalan kurang dari siapa, belum tahu. Tapi kita juga tahu bahwa jarak Xn topi, Zn topi itu pasti kurang dari ini, pasti kurang dari 1/n. Ini kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, ini meskipun ini Zm-nya di sini ya, terus Xm-nya di sini, ini sama aja karena ini kan jarak. Jadi ketika dibolak-balik ya sama aja. Nah, ini juga sama kayak ini. Jadi pasti kurang dari 1/m ditambah jarak dari Xm topi, Sn topi ditambah 1/n. Nah, dari situ kita mendapatkan bahwa barisan Zm topi itu merupakan barisan kausi. Nah, kita juga tahu bahwa pemetaan T dari X ke W itu isometrik, dan barisan ini dimana Zm topi ini juga termuat di W, sehingga barisan dari Xm, sehingga ini kan elemen dari Zm topi ini termuat di W, maka barisan Zm topi ini
di mana Zm-nya ini merupakan inverse dari T dikalikan Zm topi adalah barisan kausi di X. Nah, kita mendapatkan ini. Nah, misalkan X topi itu termuat di X besar topi. Ini himpunan ya, ini elemen ini. Menjadi sebuah kelompok di mana Zn juga mengikuti. Nah, kita tunjukkan bahwa X topi merupakan limit dari Xn topi. Kita tunjukkan. Nah, berdasarkan ketaksamaan 4 yang ada tadi, ketaksamaan 4, kita dapatkan bahwa jarak dari X topi, X topi itu kurang dari sama dengan jarak dari Xn, Z. Jarak dari Xn topi, Zn topi ditambah jarak dari Zn topi, X. Dimana ini jarak Xn, Zn ini pasti kurang dari 1/n. Nah, untuk jarak dari Zn topi, X topi ini sama karena masih belum diketahui. Kurang dari siapa? Tidak diketahui. Cuman yang diketahui bahwa ini itu kurang dari 1/n. Nah, dari sini kita dapatkan persamaan ke-5. Nah, karena barisan Zm itu termuat di X topi dan Zn topinya itu termuat di W, jadi barisan konstan Zn, Zn sampai seterusnya itu termuat di Zn topi. Sehingga ketaksamaan segitiga pada persamaan 5 ini menjadi jarak dari Xn topi, X topi itu kurang dari 1/n ditambah limit dari limit dari jarak Zn topi, Zm topi dengan M-nya menuju tak hingga. Nah, ini merupakan kelanjutan dari sini ketaksamaan pada persamaan 5. Karena sembarang barisan kausi Xn topi itu berada di X topi dan mempunyai limit X, di mana X topinya ini termuat di X topi besar, himpunan X topi, maka X topi ini merupakan himpunan lengkap. Nah, jadi kita dapatkan bahwa bukti kelengkapan X topi memang benar. Ini. Nah, langkah terakhir kita tunjukkan bahwa ketunggalan X topi kecuali isometrinya. Nah, kita langkah pertamanya, jika X tilde, D tilde itu merupakan ruang metrik yang lain dari subruang W tilde padat di X tilde dan isometrik dengan X, maka untuk setiap X tilde, Y tilde yang termuat di X tilde, himpunan X tilde, kita mempunyai barisan X tilde, Y tilde yang juga termuat di W tilde. Sehingga Xn tilde ini merupakan barisan menuju ke X tilde dan Yn tilde ini menuju ke Y tilde. Sehingga kita dapatkan bahwa mutlak dari jarak X tilde, Y tilde dikurangi jarak dari Xn tilde, Yn tilde itu kurang dari sama dengan jarak dari X tilde, Xn tilde ditambah jarak dari Y tilde, Yn tilde, di mana yang sebelah kanan ini jarak nilainya menuju ke 0, di mana dapat kita buat sekecil mungkin, karena ketika kita buat sekecil mungkin masih terdapat jarak yang bernilai positif dan itu lebih kecil dari yang sebelah kanan.
Nah, karena W tilde juga isometrik dengan W itu subset dari X top P dan W tilde itu sama dengan X top P, sehingga jarak antara X top P dan X tilde harus sama. Nah, oleh karena itu X top P dan X tilde isometrik dan tunggal. Jadi ketunggalan X kita sudah membuktikan ketunggalan X top P, sehingga bunyi dari teorema kelengkapan yang sudah saya sebutkan tadi yang di awal itu sudah terbukti. Karena langkah pertama tadi sudah, langkah kedua tadi sudah, langkah ketiga, sampai langkah keempat ini juga sudah. Nah, kita sudah selesai untuk membuktikan teorema kelengkapan. Nah, dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung penjelasan. Saya sudah menjelaskan dari langkah-langkah tadi, dari langkah pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Jadi terima kasih atas waktunya sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa untuk memberikan saran, kritik jika memang penjelasan saya tadi masih kurang atau terdapat sebuah kesalahan. Jadi kritik dan saran sangat saya butuhkan. Dan kalian juga bisa mengikuti Twitter saya Rian Fahmi 8991, kemudian Facebook saya Rian Fahmi S, dan jangan lupa follow Instagram saya Rian Fahmi Aziz. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.